Halo, perkenalkan nama saya Delvia Kirenhehanusa dengan NIM 2024-21266 dari kelas R2F Fakultas Hukum Universitas Patimura. Di sini, saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, dan juga integrasi nasional. Ayo kita simak pada materi yang pertama. Jadi, apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang memuat tentang masalah kebangsaan dan kewarganegaraan yang dimana hubungannya dengan negara, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Dari definisi tersebut, semakin mempertegas bahwa pengertian civic education atau pendidikan kewarganegaraan karena bahannya meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah. Unsur-unsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program civic education yang diharapkan akan menolong para peserta didik, terkhususnya pada mahasiswa, untuk satu, mengetahui, memahami, dan mengapresiasi cita-cita nasional. Yang kedua, dapat membantu keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah seperti masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Adapun tujuan umum yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negaranya. Materi kedua yaitu identitas nasional. Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan oleh karena identitas nasional itu dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askritif. Ada juga beberapa unsur-unsur identitas nasional, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Pertama, suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askritif atau sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan, yaitu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara konkret. Yang keempat, bahasa, merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antara sesama warga negara. Ada juga bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, sang merah putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Yang ketiga, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua. Yang keempat, burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi. Materi ketiga yaitu integrasi nasional. Integrasi adalah usaha-usaha untuk menyatukan unsur-unsur yang saling mendukung
untuk menjadi suatu bentuk kesatuan yang utuh. Ada juga beberapa macam-macam integrasi. Yang pertama, integrasi kebudayaan. Pengertian integrasi dalam kebudayaan adalah proses penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, integrasi sosial, yaitu proses saling mempengaruhi antara dua individu atau kelompok masyarakat melalui berbagai aktivitas di dalam situasi sosial tertentu. Yang ketiga, integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses lanjut dari perasaan kesatuan bangsa. Persatuan itu tercipta dari perjalanan historis yang dialami kelompok etnik itu. Dari perjalanan dan pengalaman historis ini melahirkan kondisi kebersamaan perasaan, yaitu perasaan sependeritaan. Ada juga beberapa faktor pluralitas yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralisme geografis. Dari kondisi geografis Nusantara yang terdiri atas 12.667 pulau besar dan kecil, dapat dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling terserak di muka bumi ini. Yang kedua, pluralitas etnik, yaitu kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia terdiri dari 300 suku dengan berbagai jenis bahasa yang berbeda. Yang ketiga, pluralitas religius, yaitu kehidupan beragama telah mewujudkan keragaman karena di sampingnya tetap hidup sistem nilai tradisional yang boleh dikatakan merupakan kepercayaan asli Nusantara. Yang keempat, pluralitas ekonomi, yaitu kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia nampaknya menunjukkan gejala pluralitas yang sama, yang dimana di berbagai daerah nyata sekali bentuk-bentuk kehidupan ekonomi yang bervariasi. Yang kelima, pluralitas kekerabatan. Dalam bidang ini telah menunjukkan keberagaman pula, yang dimana suku-suku bangsa menganut sistem patrinial, matrinial, dan bilateral pada kehidupan kekerabatan mereka.